Ini otaknya katanya sih partai Islam ya. Masa partai Ka'bah begini sih? Ada keonaran, ada anarkis. Partai ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada kekerasan. Partainya Nabi nggak ada kekerasan, dicontohin Nabi. Ini mereka contoh siapa? Ada sesama partainya aja, sesama orang aja ribut. Aduh, Muktamar P3 yang partai Ka'bah ganti aja deh tuh lambangnya, jangan pakai Ka'bah lah, pakai apa kayak gitu, pakai dangdutan kayak apa? Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Ahad 28 September 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar oh? Otak ya kan? Ini apalagi ini otaknya katanya sih partai Islam ya. Masa partai Ka'bah begini sih? Ada keonaran, ada anarkis. Partai ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada kekerasan. Partainya Nabi nggak ada kekerasan, dicontohin Nabi. Ini mereka contoh siapa? Ada sesama partainya aja, sesama orang aja ribut. Aduh, Muktamar P3 yang partai Ka'bah ganti aja deh tuh lambangnya, jangan pakai Ka'bah lah, pakai apa kayak gitu, pakai dangdutan kayak apa? Muktamar P3 ricuh, suasana panas. Pecah di Hotel Mercury Ancol. Kursi melayang. Miris. Ada kursi melayang, bentrokan antar kader tak terelakkan, saling teriak, saling sahut. Sejumlah peserta yang pakai peci, ya kan? Aduh, pakai peci. Bukalah tuh pecinya. Aduh. Bahkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Solawat suaranya menggema. Aduh. Meski chaos, pimpinan sidang sudah lebih dulu menetapkan aklamasi Muhammad Mardiono sebagai ketua umum. Namun, ini ada namunnya nih. Namun kericuan ini memicu langkah tegas. Mardiono siap melaporkan ke polisi dengan bukti CCTV yang sudah dikantongi. Ya, asasnya udah nggak jelas, tujuannya nggak jelas, sebagai jalan perjuangannya metodenya juga nggak jelas. Apalagi torikohnya pakai torikoh demokrasi ala Barat Yunani kuno, ya makin nggak jelas. Ya kan, sesama satu partai aja seperti gini. Gimana mau negara di kemudian hari? Nauzubillah min zalik. Mending bubar aja, benar-benar memalukan, ya kan? Ganti itu lambangnya, ya kan, malu-maluin, ya kan? Kacau tidak? Kacau. Padahal dalam Islam itu sangat sederhana. Partai itu ya nggak boleh ada kekerasan, anti kekerasan, Lamadiyah. Partai politik di dalam Islam itu asasnya Islam ya, bukan asas maslahat atau tidak, manfaat atau tidak, bukan asasnya akal, kepentingan dan juga asas perasaan, tapi pakainya asasnya Islam. Ikatan partai yang menyatukan adalah ikatan Islam, bukan ikatan kesukuan, kebangsaan, ikatan kekeluargaan. Pakainya Islam, ya kan? Dalam Islam itu jelas. Partai politik itu berasaskan Islam, visi misinya Islam, tujuannya Islam, program kerja dan berbagai uslub sarana itu yang ditempuh wajib berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikutin nafsu, jangan ikutin akal, jangan ikutin omongan orang, kan begitu kan? Nah, tentulah ikatan yang menyatukan adalah ukhuwah, ikatan keanggotaan partai di dalam Islam. Tapi nggak tahu deh di dalam partai yang berasaskan sekuler, liberal itu apa? Ikatan apa? Ikatan berkepri kebinatangan atau apa? Ikatan apa? Ikatan kepartaian dalam Islam tidak boleh berupa kesukuan, mazhab, ras. Kalau terjadi seperti itu kayak begini kan jadi kacau, chaos. Di dalam Islam tujuan partai itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat dari kalian, itu perintah Allah itu jelas, perintah dari langit langsung jelas SK-nya. Ya kan? Segolongan umat, segolongan orang yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kebaikan, khair yang dimaksud ini adalah khair Islam, bukan kebaikan dari sudut pandang orang, bukan kebaikan dari sudut pandang makhluk, tapi kebaikan dari sudut pandang Islam, khair. Melakukan muhasabah tentunya dan kontrol atas penguasa. Nah, tujuan partai politik dalam Islam adalah mendakwahkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, muhasabah dan kontrol atas pemerintah atau penguasa. Boleh saja partai politik menjadi sebuah jalan menuju kekuasaan melalui partai kalau dalam sistem demokrasi ala Barat Yunani kuno. Jadi tujuannya bukan Islam, pokoknya tujuannya bukan istinafil hayatul Islam, bukan kehidupan Islam, tapi tujuannya adalah perut dan di bawah perut. Apakah begitu? Ridho makhluk itu nauzubillah. Tujuan apa seperti itu?
Giliran mati lu pada ya kan bobo Islam. Giliran hidup ribut dah, pakai hukum aturan buatan orang, buatan makhluk, buatan alkoholik mana aturannya, kan begitu kan? Pertanyaan besar kan? Nah, melalui dalam Islam, melalui partai, seseorang dapat menyampaikan dan mensosialisasikan visi misinya mengurus pemerintahan berdasarkan syariat, kan gitu kan? Namun kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan partai di dalam Islam. Karena tugas partai adalah hanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan melakukan muhasabah. Bukan, kekuasaan itu bukan tujuan. Coba kita lihat di Sirah Nabawiyah itu kan luar biasa. Dalam perjuangan yang partai politik Islam, Nabi SAW Darul Arkom, ya kan? Tentulah itulah potret dan bentuk hakiki daripada partai. Uswah hasanah, cinta Nabi, cinta syariat, ittiba kepada Nabi secara kafah, bukan ittiba dalam perkara soal furu doang, kan begitu kan? Rasulullah SAW itu berjuang mengubah pemikiran masyarakat, perasaan, perilaku dan aturan. Dari aturan yang tadinya jahiliyah, darul kufur, ya kan, menjadi pemikiran Islam, perasaan Islam dan aturan Islam. Nah, itulah namanya Darul Islam. Bahkan Nabi SAW itu membentuk generasi sahabat dalam melaksanakan risalah, nubuah, dakwah. Darul Arkom itu yang pertama-tama itu jadi saksi bisu kan di situ. Ya kan, bagaimana di situ ada halakoh, di situ ada mengembangkan yang namanya ini nih pemikiran kan gitu kan. Perekrutan ada di situ ya kan, di Darul Arkom. Walaupun di sebelahnya itu ada Darun Nadwa. Halakohnya para iblis, halakohnya para setan, Darun Nadwa yang diisinya Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya kan gitu kan. Darun Nadwa ya kan. Darul Arkom. Nabi SAW itu awal-awal dakwah itu kan merekrut 4 orang yang secara gambaran simpul daripada masyarakat. Ada pihak dari perempuan itu Khadijah, ada pihak dari bapak-bapak secara umum Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan budak ada Zaid bin Harisah, ada dari kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib kan begitu kan. Nah dari itu 4 simpul itu melebar, menyebar dakwah itu kan. Nah itulah perkembangan dakwah thariqah Nabi SAW. Selain dakwah pemikiran, gerakan Nabi SAW adalah gerakan siasah politik, bukan kekerasan. Nabi SAW mengarahkan potensi umat pada pembentukan suatu kekuatan politik sebagai pelindung dan juga pendukung dakwah. Semua itu dilakukan, catat, tanpa kekerasan, sebagaimana hal yang tadi barusan dijadi oleh P3 ya kan. Karena Nabi SAW itu mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menyiapkan Madinah itu pakai dakwah. Selama 1 tahun hampir berdakwah tanpa kekerasan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mampu menyiapkan Madinah. Nah, beliau mendapatkan dukungan dari para pembesar Madinah. Mereka bersedia memberikan kekuasaannya sultan dan nasiro, sebagaimana doa Nabi SAW meminta kekuasaan yang menolong agamanya Allah. Akhirnya apa? Tanpa syarat apapun di Madinah itu. Lalu terjadilah baiat Aqobah pertama, Aqobah kedua. Nah dari cikal bakal baiat Nabi SAW ini yang ada di Bukit Aqobah. Kalau saudara ada yang pernah pergi haji, ada yang namanya Bukit Aqobah. Dari baiat Aqobah inilah yang menegaskan nubuah, yang menegaskan Darul Islam pertama, daulah nubuah pertama di Madinah Al-Munawwaroh. Dan itu estafet itu bukan hanya berhenti ketika Nabi SAW itu wafat, tapi juga sampai selanjutnya para khulafaur rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan terakhir dibubarkan oleh antek Inggris dan antek Yahudi dan para gerombolan munafikun Mustafa Kemal dan CS-CS-nya. Ya terakhir tahun 1924. Semoga kita semua tetap istiqomah berada di barisan Hizbullah, berada di barisan partai Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Barang siapa dari orang-orang beriman menjadikan Allah Nabi dan orang-orang yang berjuang di barisan Allah di Hizbullah, maka bukan orang yang beruntung, orang yang menang. Karena takdirnya umat Islam dengan adanya partai politik Islam itu takdirnya adalah menang, bukan kalah. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.